Tahukah kamu apabila sepasang suami istri yang beragama muslim dan memutuskan untuk bercerai, maka mereka akan mengajukan ke pengadilan agama. Apa itu pengadilan agama? Pengadilan agama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan peradilan khusus yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang beragama Islam. Sedangkan menurut sejarahan bahasa ialah badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan itu merupakan proses menegakkan hukum dengan memperlakukan keadilan. Agama ini adalah salah satu bagian dari peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan khusus karena peradilan agama ini tidak berwenang dalam bidang pidana, melainkan berwenang pada bidang perdata tertentu saja, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Nah, lingkungan peradilan agama ini memiliki wewenang untuk memberikan keadilan, membuat putusan, serta menuntaskan suatu perkara yang terjadi pada orang beragama Islam. Nah, lingkungan peradilan agama ini meliputi pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat agama sebagai tingkat banding. Pada pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, peradilan agama itu tercantum bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan penghususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memiliki artian bahwasanya pengadilan syariah Islam yang diatur dalam undang-undang merupakan pengadilan khusus pada lingkungan pengadilan agama. Kalian tahu nggak sih kriteria perceraian apa saja yang dapat diajukan ke pengadilan agama? Dalam komplikasi hukum Islam, telah diatur bahwa perceraian terdiri dari beberapa alasan, yaitu alasan pertama, suami melanggar tahlik talak. Alasan yang kedua, peralihan agama atau murtad. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan seseorang bercerai apabila antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dikarenakan 1. Salah satu pihak telah berbuat zina, menjadi pemabuk, dan sebagainya. Yang kedua, apabila salah satu pihak menerima hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah berlangsungnya pernikahan. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin dari pihak lain. Yang keempat, salah seorang melakukan tindakan kekerasan seperti penganiayaan dan sebagainya. Lalu, bagaimana sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai? Apa saja faktor penyebab perceraian? Banyak faktor penyebab perceraian, antara lain sebagai berikut. Pertama, gagal berkomunikasi. Ketidakcocokan akibat kegagalan berkomunikasi antara suami dan istri sering menjadi pemicu perceraian. Kurangnya komunikasi membuat kurangnya rasa saling mengerti dan membuat sering terjadinya pertengkaran. Alasan kedua yaitu ketidaksetiaan. Penyebab perceraian lainnya adalah salah satu pasangan berselingkuh. Pasangan yang disakiti tidak dapat memaafkan dan memilih jalan untuk bercerai. Alasan berikutnya kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pasangan memilih untuk menyelamatkan kehidupannya dengan bercerai karena sering mendapatkan aniaya, baik secara fisik maupun verbal. Alasan berikutnya, masalah ekonomi. Ada juga perceraian karena masalah ekonomi, menganggap pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga meninggalkan pasangannya dengan bercerai. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas, aku minta gaji kamu ya. Karena uang tabungan aku udah menipis, Mas, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. 2 tahun kita berumah tangga, tapi kamu sama sekali nggak pernah nafkain aku dan anak-anak. Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami, Mas? Apa sih? Kamu jangan perhitungan, Dek. Nanti Mas ganti. Dari dulu ya, Mas. Kamu tuh cuma bisa nanti-nanti doang, tapi nyatanya tuh nggak ada, Mas. Kamu tuh di sana kerja atau cuma main-main doang? Aku tuh capek ya kita berantem terus gara-gara ekonomi. Kalau kayak gini terus, lebih baik kita cerai aja, Mas. Oh, ya silahkan kalau itu mau kamu. Halo, Mir. Iya, ada apa? Kamu udah tahu kan selama ini kehidupan rumah tangga aku gimana? Aku udah capek banget ngejalaninnya. Kayaknya aku mau cerai aja. Apa? Kamu memutuskan untuk bercerai? Kamu udah yakin? Kamu udah mikirin matang-matang gak? Kamu tahu kalau bercerai itu gak bisa sembarangan dan tidak semudah itu, Al. Yakin banget, Mir. Aku udah mikirin dari lama. Dan semoga ini keputusan tepat untuk kalian berdua. Ya udah deh. Kalau kamu udah mikirin matang-matang, kamu segera deh urus gugat cerai ke pengadilan agama. Aku akan dukung semua keputusan kamu. Yang penting itu terbaik sama kamu dan udah cukup dia nyakitin kamu. Mir, makasih ya. Secepatnya aku bakal urus. Dalam kasus tersebut dapat kita lihat bahwa si suami sudah 2 tahun tidak menafkahi istri dan anaknya, sehingga istri memutuskan untuk bercerai karena perselisihan yang terus-menerus berlangsung akibat perekonomian. Maka dari itu, istri dapat menggugat suami ke pengadilan agama,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan seseorang bercerai apabila antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tahukah kamu, jika perceraian diajukan oleh pihak istri, maka perkara itu disebut sebagai perkara cerai gugat. Berikut adalah hukum acara cerai gugat dari Undang-Undang Peradilan Agama. 1. Pasal 73, 2. Pasal 74, 3. Pasal 75, 4. Pasal 76, 5. Pasal 77, 6. Pasal 78, 7. Pasal 79, 8. Pasal 80 ayat 2, 9. Pasal 81, 10. Pasal 82, dan yang terakhir Pasal 86. Halo Dek, Iya, halo Mas. kamu di mana? Ini udah jam 11 loh. Kok kamu belum pulang? Ini lagi sama teman sih, tapi ntar lagi pulang. Udah dulu ya Mas. Kamu pikir aku nggak tahu kamu di belakang aku gimana? Aku capek, pura-pura bodoh. Asal kamu tahu, aku selalu ikutin kamu Dek, setiap kamu izin malam. Kamu pergi malam bareng teman kamu, mabuk-mabukan. Aku tahu kamu bohong. Aku udah berusaha buat nuntun kamu, tapi ternyata aku gagal. Kurasa jalan terbaik buat kita berdua, yaitu bercerai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kasus perceraian tadi dapat diajukan ke pengadilan agama. Mengapa demikian? Karena alasan sang suami ingin bercerai disebabkan oleh istrinya yang seorang pemabuk serta perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Tahukah kamu, jika perkara perceraian diajukan oleh pihak suami, maka perkara demikian disebut sebagai permohonan cerai talak. Berikut adalah hukum acara cerai talak dari Undang-Undang Peradilan Agama. 1. Pasal 66, 2. Pasal 68 ayat 2, 3. Pasal 70, 4. Pasal 71, 5. Pasal 79, 6. Pasal 81, dan 7. Pasal 82. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.